Nanti Pak. kita coba lagi Bu Isma ya. Ini kayaknya tinggal 2 orang lagi ya. Kelompok 1 dan Iya 2. Pak. Oke, Bu Wardatun Nafisah. Siap Ibu ya? Siap ya? Iya Pak. Siap, insya Allah Pak. Oke Bu Wardatun Nafisah. Seperti yang sudah tadi, teman-temannya yang sudah dahulu praktek, saya akan mulai sekarang. Saya balik dulu ini ya, supaya apa namanya ada nuansa yang berbeda ya. Gini, untuk PTK, Ibu sudah buat PTK? Sudah Pak. Oke, apa judulnya? Upaya meningkatkan Salah ngomong, motivasi aku mau belajar tahu. siswa kelas 4 dengan Iya, salah metode ngomong. pembelajaran Baru ngomong berbasis sih. masalah di UPT SDN 01 Rambang Jaya. Iya, salah ngomong loh ya. Nurul mau taruh di ini dulu, dimatikan dulu. Oh iya Speakernya. Pak, maaf Pak. Coba diulang lagi tadi, Bu Wardatun Nafisah. Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di PPL. UPT SDN 01 Rambang Jaya. Nah, harapan saya. Ada berapa siswa Ibu? Ada 18 siswa Pak. Oke. Data awal yang Ibu gali untuk PTK ini? Untuk yang saya amati itu ada 10 siswa yang masih belum fokus dalam pembelajaran Pak. Rumusan masalahnya apa tadi? Bisa disebutkan? Motivasi belajar, meningkatkan motivasi belajar siswa. Rumusan masalah. Karena ada rumusan masalahnya itu. Kalau latar belakang masalahnya kan tadi itu ya, motivasi belajarnya kan rendah gitu ya. Dari Iya. 18 orang tadi. 18 Iya, Pak. orang siswa, 10. 10-nya rendah. Iya. 8-nya sedang, tinggi, atau gimana? Kenapa Pak? Yang 8-nya lagi berarti sudah baik. Yang 8 ada yang sedang, ada yang 3 tinggi, sisanya sedang. Jadi 3 itu tinggi, 5 itu sedang, 10 itu rendah. Begitu. Kuat nggak itu ininya itu nanti? Berarti Gimana Pak? ya artinya begini, dari 3 kriteria itu, yang tinggi itu 3, yang sedang itu 5, yang rendah itu 8. Total kan 18 orang. Iya. Ya berarti kan 10 ini yang masih apa namanya? Masih bermasalah ya. Motivasi masih rendah. Iya. Nah, oke lah, nanti coba dilihat lagi ya. Nanti kita cek di LMS-nya itu. Yang jelas ini latar belakangnya rendahnya motivasi, ya kan? Yang akan ditingkatkan dengan menggunakan apa tadi? Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode model. Ini kayaknya ada yang kurang pas ini. Iya. Bagaimana nanti Ibu mengukur model pembelajaran itu untuk meningkatkan motivasi? Dari data apa nih? Data apa? Data nilai tadi ya? Iya Pak, dari data nilainya. Dari asesmen awalnya yang ada 10 orang siswa yang masih di bawah rata-rata untuk nilai agama. Model atau metode bisa lah ya dipakai untuk meningkatkan hasil atau motivasi. Cuma nanti konkretnya di lapangan, data awal yang Ibu akan gunakan, terus kemudian nanti akan dijadikan berapa siklus. Kalau cuma 10 orang saja itu kan satu hal yang tantangannya sih kurang greget gitu ya. Itu ya. Jadi nanti dilihatlah nanti di ininya, di hasilnya ya. Yang jelas Ibu sudah ini kan, sudah buat itu ya. Ibu sudah paham alur tentang PTK Ibu ya. Ya, terkait tentang latar pendahuluan itu ada di dalamnya, itu ada latar belakang masalah gitu ya, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, ada juga hipotesisnya, kemudian nanti metode yang digunakan
dalam PTK tersebut dibagi menjadi beberapa siklus, ada juga kajian teorinya, sampai nanti hasil. Ibu analisanya apa nih? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Kualitatif ya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah kita memahami alur-alur daripada penyusunan PTK. Dan sampai dengan nanti tahapan prakteknya, tahapan tindakannya berupa tindakan kan. Ibu nggak bisa sendirian nanti pada saat PTK itu harus dibantu oleh observer yang lain juga yang akan membantu Ibu melaksanakan PTK. Dan itu kan harus apa namanya, dokumentasinya pun juga harus lengkap gitu kan. Gitu kan. Nanti mendeskripsikan analisa kualitatifnya juga harus cermat juga gitu kan, jangan sampai salah gitu kan, jangan sampai terbalik gitu. Nah, nanti kita lihat saat nanti penilaian di LMS-nya katanya dengan PTK. Iya. Kalau modul P5RA-nya karena itu fase A ya. Fase B, Pak. Fase B ya, kelas 34 ya, kelas 4. Kelas 4, iya. Oke, sudah Bu proyeknya. Kalau SD sudah SD. Iya, Pak, sudah. Sudah profilnya apa, temanya apa? Tapi saya menyamakan dengan materi yang saya ambil, Pak. Jadi temanya saya mengambil spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kegiatannya itu saya melaksanakan melakukan kegiatan sholat duha, karena saya mengambil materi mengenal sholat duha. Itu untuk kelas 4, 5, dan 6 tahun lalu sudah saya lakukan. Ya. Nah, itu untuk 4, 5, 6 biasanya jadwalnya itu kita atur, misal untuk Senin dan Kamis diselang-seling seperti itu, Pak. Itu berarti ambil kriteria rahmatal lil alaminya lah ya. Rahmatal lil alamin. Kalau untuk yang proyek Pancasilanya? Proyek Pancasilanya gaya hidup berkelanjutan kalau di sekolah, Pak. Gaya hidup berkelanjutan. Ya. Nah, tahapan sosialisasi, tahapan sudah dijalankan ya? Sudah, Pak. Sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun ini. Dilaksanakan. 1 tahun ajaran. Iya, 1 tahun ajaran. Semester ganjil kan sudah. Rapotnya ada? Belum ada, Pak, di akhir. Oh, nanti berarti? Ya, di semester 2-nya. Semester 2-nya. Oke, ya nggak apa-apa, kan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh timnya ya, tim P5RA-nya. Berarti sebatas sosialisasi, sebatas apa namanya itu tahapan pelaksanaan di masing-masing fase sudah dijalankan ya. Kayak Bu tadi ngambil kebiasaan sholat duha ya Bu ya. Iya, Pak. Itu kan nanti berarti diunjuk performnya, digelar karyanya di semester 2 berarti kan? Iya, Pak. Sebenarnya ya moga aja lah itu karena kebijakan masing-masing pimpinan di satuan pendidikan ya. Berarti kalau semester 1-nya nggak ada project, nggak ada gelar karya ya rapot P5RA-nya nggak ada itu berarti. Oke, saya maklumi aja lah itu. Yang penting Ibu sudah membuat modulnya, nanti akan kita cek di LMS. Nah selanjutnya ada berapa teori belajar yang Ibu pahami ya Ibu tahu? Ada 5 teori belajar, yaitu teori kognitivisme, teori konstruktivisme, teori behaviorisme, teori humanisme, dan teori sosial. Oke. Kalau untuk pengembangan pembelajaran terkait modul ajar yang Ibu susun, bagaimana dalam menentukan CP, TP, dan ATP sampai dengan nanti Ibu memilih salah satu model pembelajaran? Saya biasanya menggunakan yang teori konstruktivisme, Pak, yang berfokus pada pengamatan atau pengetahuan dari siswa itu sendiri. Oke, yang di modul ajar Ibu, materinya tentang apa materinya tadi? Materinya tentang mengenal sholat duha. Mengenal sholat duha. Nah, dalam mengenal sholat duha, ya kan, itu materi yang akan Ibu angkat. Ibu CP-nya, TP-nya dari mana?
Sudah paham belum Ibu cara Sudah, menentukan? Pak. Nah, dari mana coba? Kalau CP-nya itu ditentukan dari Nah, berdasarkan tingkat pendidikannya. Sudah ditentukan dari eh, pemerintah. dari Oke, pemerintah, ya. pemerintah dari Kalau untuk sertifikatnya. yang Kita tinggal TP, mengembangkan di ATP-nya. ya, Nah, itu Ibu paham kan? oke, Pak. Nah, kemudian pada saat Ibu mengambil materi tema tentang mengenal sholat duha, nah ATP-nya itu gimana coba dalam menentukan ATP-nya itu? ATP-nya itu memilih TP berdasarkan CP-nya, Pak. Nah, terus diturunkan lagi ke bawah. Apalagi Terus coba. mempertimbangkan strategi pedagogi atau memilih metode pembelajaran yang sesuai. Nah, Ibu milih apa? Eh, saya memilih PBL. TIPEK kemarin, Pak. Hah? Iya, TIPEK? memakai TIPEK. Iya, Apa itu TIPEK? teknological, pedagogical content knowledge Nah, atau sekarang saya pembelajaran. tanya, pada saat prosesnya, teknisnya seperti apa itu ke anak-anak tuh tentang mengenal sholat duha itu, tipeknya. Yang pertama saya menggunakan video pembelajaran tentang sholat duha. Hmm. Setelah itu pengenalan menggunakan apa itu Pak, gambar seperti itu, gambar tentang gerakan sholat, Poster. ya poster atau postcard yang bisa ditempel Hmm. itu. Setelah itu anak-anak menempelkan poster itu di buku masing-masing. Nah, setelah itu kita melakukan diskusi setelah melihat video dari mengenal sholat duha tadi, Apa yang didiskusikan, Bu? tentang tata cara sholatnya, Hmm. tata cara sholat, terus sama eh, praktiknya, praktik sholatnya. Praktek sholatnya. Oke. Hmm. Bisa itu. Karena melihat anak-anak, gimana Pak? Nah, ya artinya pada saat tahap prakteknya, Ibu sampaikan tahap prakteknya kan, tipek tadi. Iya. Kemudian sudah disuguhkan video, sudah disuguhkan poster, bahkan anak menempel gerakan-gerakan sholat duha, termasuk mungkin niat dan bacaannya, gitu kan? Itu kan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, kan gitu, ya kan? Nah, Ya, Pak. bisa anak-anak, bisa jawabannya. Nah, dalam Bisa. tataran aplikatif dan tataran praktek, itu kan, udah pernah coba belum? Sudah pernah Pak, sudah pernah dicoba, cuma karena anak-anaknya sedikit sulit untuk menghafal kayak niatnya, terus bacaan sholatnya saja masih banyak yang ada yang belum hafal, ada yang masih setengah-setengah seperti itu Pak. Nah, ini bisa dijadikan latar belakang PTK tadi, Oh, ya iya kan? Pak. Iya. Nah, itu loh. Nah, tadi di PTK tadi PBL, pikiran di modul ajar TIPEK. Nah, kenapa enggak yang Karena di PTK tadi diganti TPACK? Itu oh kan? iya. Nah, Oke, jadi ini iya Pak. ada kesesuaiannya, Bu. Nanti Oh Bu iya. enak nanti. Jadi itu masukan saya, ada mulai ketemu kan untuk yang PTK. Oh Nah, iya jadi yang di Pak. PTK, PBL tadi diganti di PAJK, ya Iya kan? Pak. Itu lebih Iya. lebih mengena itu dalam rangka pembiasaan sholat duha tadi. Nah, Iya. oke, berikutnya Ibu dalam hal asesmen pembelajaran, coba materinya kan sholat duha, asesmen Iya Pak. pembelajarannya seperti apa yang Bu rancang? Asesmen pembelajarannya itu ada diagnostik, Hmm, eh, formatif dan sumatif, Pak. ya, gimana tahap pelaksanaannya? Kalau dia diagnostik itu dilaksanakan di awal pembelajaran dengan pertanyaan pemantik, dan Contoh, setelah itu nanti contoh pertanyaan pemantik seperti apa coba? ada eh, apa yang dimaksud dengan sholat duha. Oke. Terus, pernahkah kalian melaksanakan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari? Hmm. Terus sama bagaimana bacaan niat sholat duha.
Bagaimana respon anak ketika dikasih pertanyaan romantik seperti itu? Kalau untuk yang ditanya pernahkah kalian melaksanakan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari itu, mereka banyak yang menjawab, Bu, masih belum melaksanakan karena sholat subuh saja masih tertinggal juga, masih belum pernah dilaksanakan seperti itu. Itu juga jadi tantangan, ya. Iya, iya. Ada yang sudah melaksanakan beberapa, ada yang banyak yang belum melaksanakannya gitu, Pak. Ya. Terus yang tes berikutnya, asesmen berikutnya apa lagi? Asesmen berikutnya itu formatif, Pak. Oke. Ibu sudah siapkan instrumen-instrumennya itu? Sudah, Pak. Ada yang poster tadi. Oke. Terus selain itu apa lagi asesmennya? Soal tentang soal. Oke. Diberikan ke anak. Nah, selesai lah ya. Iya. Untuk modul aja selesai lah. Nah, sekarang Ibu ke praktek pembelajarannya ya, cuplikan simulasi isi materi modul ajarnya pada saat proses pembelajarannya. Tahap pendahuluan, tahap inti, dan juga tahap penutup. Di tahap pendahuluan apa saja yang Ibu lakukan? Di tahap pendahuluan itu yang pertama mengucap salam, menyampaikan, menanyakan kabar, terus setelah itu mengabsen siswa, dan memberikan penguatan untuk materi yang mau diajarkan. Tahap pendahuluan. Sekarang yang tahap inti praktekan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi sholat duha. Nah, anak-anak, mari kita melihat atau menyaksikan video yang akan Ibu putarkan untuk kita mengamati materi tentang sholat duha. Setelah kita menyaksikan video tadi, hari ini kita akan melakukan diskusi tentang tata cara pelaksanaan sholat duha dan tentang ketentuan pelaksanaan sholat duha. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan diskusi sembari menunggu materi yang akan Ibu bagikan? Ya, tidak ada, paham semua. Lanjut, gimana lagi? Jangan ketawa-tawa. Benar banget, langsung ngeblank. Ya, jangan ngeblank. Terus apa lagi yang Ibu lakukan di dalam kegiatan inti itu? Melakukan presentasi, Pak. Ya makanya praktekkan ke anak. Yo silakan maju. Ya bagus, sudah maju, kasih A plus, nilai A gitu. Apakah sudah selesai untuk diskusinya? Apabila sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan. Oke, terima kasih anak-anak sudah melakukan diskusi. Untuk langsung ke kegiatan penutup atau gimana, Pak? Oh, saya belum nyuruh penutup. Masih di kegiatan inti. Apa saja yang Ibu lakukan di kegiatan inti itu? Di kegiatan. Banyak, Ibu. Intinya itu ya di situ. Proses pembelajaran setiap kita lakukan itu adanya di kegiatan inti. Di sintaks yang kedua itu. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, di inti itulah kita nanti bisa menentukan penutupnya nanti seperti apa. Udah, coba penutup sekarang gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas hari ini? Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Mari kita simpulkan kegiatan hari ini, materi tentang sholat duha.
Sudah, Pak. Ayo penutup. Mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan memberikan banyak pengetahuan untuk anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Wardatun Nafisa. Mohon tadi beberapa koreksi yang saya sampaikan jadi atensi untuk diperbaiki ya, untuk PTK terutama tadi ya. Baik Bapak Ibu. Ingin bertanya Bapak. Gimana? Ini untuk yang modul yang diupload di ujian komprehensif itu berarti PTK ya Pak? Yang diupload ya itu ada menunya masing-masing itu. Iya, berarti ada yang menu PTK-nya juga. Ada kan ada itu di penilaian itu, di unsur penilaian itu. Kan kebetulan saya kan di kelas K itu sudah mulai penilaian tuh, dari mulai perangkat pembelajaran, terus nanti masuk ke ada LK, saya kebagian LK 7 sampai LK 12 tuh ya. Yang LK 1 sampai 6 kan Pak Prof. Van Jamaluddin. Terus kemudian di materi apa kemarin itu juga ada tuh peer teaching. Nah ini juga nanti di kompre juga demikian. Jadi ada menu-menu uploadnya Bapak Ibu sekalian. Dan itu harus terpenuhi semua itu. Jadi perangkat pembelajaran kan juga ada itu. Iya Pak. Nanti Ibu ikuti arahan dari Bu Intan ya atau panitia yang lain kaitannya dengan apa nih setelah kompre ini harus dilakukan. Kan jadwalnya sudah ada itu. Ya, dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Shadaqallahul adzim. Ya, Bu Ida, silakan Bu Ida.